Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-44. Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-44. Mari saya mengajak kita semua untuk membacanya bersama-sama dengan saya dari ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidakkah pernah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar, supaya kulihat. Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu
bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang-orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di bait Allah, Ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Daud sendiri menyebut Dia tuannya. Bagaimana mungkin Ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan Dia dengan penuh minat. Dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelobi mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Injil Markus pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-44. Namun hari ini kita tidak akan membahas keseluruhan tema dalam pasal 12. Hari ini kita akan coba sedikit merenungkan dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai yang ke-44 tentang persembahan seorang janda miskin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mata banyak penafsir kisah mengenai persembahan seorang janda miskin diliputi suasana yang romantis. Si janda yang terlupakan, tapi yang dipuji-puji oleh Yesus. Mereka mempertentangkan isinya dengan kisah terdahulu. Janda yang rendah hati dengan dharma baktinya yang sejati merupakan padanan ahli-ahli Taurat yang angkuh, yang hanya memperhatikan rupa lahiriah. Memang harus diakui bahwa perkataan Yesus ini bukan sekedar cerita romantis mengenai seorang janda yang baik hati. Dalam kisah ini, suasana hatinya tidak disebut dan perbuatannya tidak dipuji. Akan tetapi, kalau kisah ini kita hubungkan dengan teguran dalam ayat 40a, kita terpaksa menerima bahwa di sini Yesus tidak lagi berbicara kepada para ahli Taurat atau kepada orang banyak, tetapi kepada para muridnya. Dan penekanan ucapan Yesus ini lebih banyak menyangkut nilai pemberian orang kaya di bait Allah. Agar kita sampai pada pemahaman yang tepat mengenai cerita ini, kita perlu memperhatikan data mengenai tempat peristiwa ini berlangsung. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi ruang perbendaharaan atau peti persembahan. Dalam kaitan terjemahan kata ini, bisa saja Yesus pada saat itu sedang mengajar orang banyak sambil duduk di depan ruang perbendaharaan, sambil mengangkat kepalanya, memperhatikan tingkah orang di dekat ruang perbendaharaan di seberangnya.
kemudian memperhatikan bagaimana orang banyak melemparkan atau memasukkan uang ke dalam ruang atau peti itu. Banyak orang kaya, mereka dapat dikenali dari pakaian dan penampilannya, melemparkan banyak uang ke dalam ruang perbendaharaan. Bangunan Bait Allah megah dan berukuran besar. Kemilau serta kekayaannya ikut menimbulkan perasaan bahwa Tuhan adalah Allah yang besar dan esa. Dalam pasal 12 ayat 42 hari ini muncul kontras. Ada sejumlah besar orang kaya dan ada satu orang janda yang miskin. Orang kaya itu memberi jumlah yang besar, sedangkan janda memberi 2 peser, yaitu 1 duit. Dalam bahasa Yunaninya, yaitu 2 lepta, atau dalam tunggalnya dikatakan lepton. Demi pembacanya, Injil Markus menambahkan banyaknya menurut valuta Roma, yaitu kuadran. Upah harian seorang buruh berjumlah 1 dinar, yang nilainya sama dengan 64 kuadran atau sperber lepton. Ini adalah mata uang yang paling kecil. Persembahan janda itu tidak melebihi beberapa rupiah. Uang receh itu terletak di lantai Bait Allah, di antara keping-keping uang besar dari kuningan dan emas. Pada saat inilah Yesus memanggil para muridnya. Dalam Lukas juga ajarannya pertama-tama ditunjukkan kepada mereka. Kalau kita bandingkan dalam Lukas pasal 20 ayat 45, di situ Yesus bilang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya." Banyak orang menduga bahwa ucapan Yesus ini menyangkut tingkah laku sang janda. Dugaan itu tidak tepat. Sebaliknya, Yesus berbicara mengenai nilai uang persembahan yang dimasukkan ke dalam peti atau ruang persembahan. Dia berkata, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Nah, mengapa demikian? Karena mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Sungguh menarik bahwa dalam hubungan dengan janda itu, Yesus memakai istilah kekurangan. Ia tidak di tepi jurang kemelaratan, sudah memberikan uang recehnya yang terakhir. Sebelum itu pun, ia sudah kekurangan nafkah. Sungguhnya, bagian ke-64 upah harian seorang buruh tidak cukup untuk makan 1 hari. Padahal, kondisi Israel pada saat itu tidak miskin. Di negeri itu, ada banyak orang kaya. Uang yang mereka persembahkan bukan uang yang mereka perlukan untuk hidup. Dalam keadaan itu, kehadiran satu janda yang berkekurangan membuat pemberian yang lain tidak bernilai. Bolehkah Bait Allah menjadi kaya dari uang yang disumbangkan oleh seorang janda yang berkekurangan? Nilai uang yang dipersembahkan kepada Allah ditentukan oleh kemakmuran atau kemiskinan sesama kita. Kita kembali berhadapan dengan kenyataan 2 hukum yang sama. Tidak mungkin orang mengasihi Allah tanpa mengasihi sesamanya. Pada kesempatan ini, Yesus mengenakan kaidah itu secara khusus kepada Israel dan Bait Allah. Ucapannya yang hikmat ini mempersiapkan para murid menghadapi pengumuman hukuman atas Bait Allah. Kalau kita bisa lihat Markus 13 ayat 2 sampai dengan 37. Persiapan demikian itu memang mereka perlukan. Mata mereka juga lebih terkesan oleh kemegahan Bait Allah daripada oleh kekurangan yang dialami oleh seorang janda. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dari teks hari ini kita dapat belajar 2 hal. Yang pertama, kita belajar bagaimana memberi yang terbaik bagi Tuhan dari janda yang miskin. Janda ini memberi dari semua yang dia miliki dengan tulus hati dari semua kekurangannya. Lihat bagaimana konsep memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kalau mau dibilang, janda ini lebih sangat membutuhkan daripada menaruhnya untuk Tuhan. Tapi janda ini lebih memilih untuk menaruh Tuhan yang paling pertama di atas semua kebutuhan hidupnya. Lihatlah motivasi dan isi hatinya yang melekat kepada Tuhan dalam memberi. Inilah yang dikatakan dengan pengorbanan.
memberi yang terbaik yang sangat dihargai Tuhan Yesus. Dari poin pertama ini kita dapat berefleksi dalam memberi kepada Tuhan. Ingat, ketika memberi jangan asal-asalan, jangan supaya dipandang orang lain, jangan juga dengan bersungut-sungut menghitung untung atau ruginya kita. Dan juga kalau sudah memberi, jangan berharap supaya nanti gereja akan menggantinya kembali. Mari terus memberi untuk mendukung pekerjaan Tuhan dengan terbaik, dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, kita dapat belajar dari teks hari ini apa yang diajarkan Tuhan Yesus mengenai orang kaya dan janda yang miskin dalam hal memberi. Ingat, maksud Tuhan Yesus dalam gambaran tersebut bahwa mustahil kita mengatakan aku mengasihi dan mencintai Allah yang tak kelihatan, yang jauh di surga, tanpa mengasihi sama kita dengan semua kebutuhan yang hari ini yang hidup di bumi, yang kita juga sendiri dapat melihatnya bahwa dia sangat membutuhkan pertolongan kita. Namun kita tetap menutup mata dan menutup telinga kita untuk tidak menolongnya, sekalipun kita tahu. Sederhananya, pesan Tuhan Yesus hari ini bagi kita bahwa manusia itu lebih berharga daripada benda mati. Kalau engkau bisa menolong orang yang sangat membutuhkan hari ini, itu jauh lebih bernilai harganya. Dan itulah yang dikatakan sebagai persembahan yang hidup. Oleh sebab itu, firman hari ini mengajak kita, mari terus buka mata, mari terus membuka telinga, dan terus mengulurkan tangan untuk menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Terkhusus bagi saudara-saudara seiman kita dan bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan kembali tentang memberi yang terbaik. Tolong ajar kami dan lembutkan hati kami, agar kami terus belajar memberi dan menjadi penolong dan jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.